Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan berita tentang keamanan dan kontrol dari dua berita yang berbeda. Berita yang pertama ada tentang Black Hat. Black Hat adalah sebutan untuk peretas yang menggunakan kemampuan teknis mereka untuk tujuan jahat. Mereka biasanya terlibat dalam aktivitas ilegal seperti mencuri data, merusak sistem, atau mengeksploitasi kerentanan demi keuntungan pribadi. Salah satu contoh kasus Black Hat yang mencuat baru-baru ini adalah peretasan besar-besaran terhadap beberapa perusahaan teknologi terkemuka yang mengakibatkan kebocoran data jutaan pengguna. Dan berita kedua yaitu White Hat. White Hat adalah peretas yang menggunakan kemampuan mereka untuk tujuan baik. Mereka bekerja untuk menemukan dan memperbaiki celah keamanan sebelum dieksploitasi oleh pihak jahat. White Hat biasanya bekerja sama dengan perusahaan dan organisasi untuk melakukan pengujian penetrasi dan audit keamanan. Peran mereka sangat vital dalam mencegah serangan cyber dan melindungi data sensitif. Studi kasus dari Black Hat ialah pada awal tahun 2023, sebuah perusahaan teknologi ternama di Indonesia, PT Tekno Nusantara, mengalami serangan cyber besar-besaran. Serangan tersebut dilakukan oleh kelompok peretas yang dikenal sebagai Black Hat. Mereka berhasil mengeksploitasi celah keamanan dalam sistem perusahaan dan mencuri data pribadi jutaan pengguna. Data yang dicuri termasuk nama, alamat, nomor telepon, dan informasi kartu kredit. Contoh kronologinya ada penetrasi awal, eksploitasi kerentanan, dan pengungkapan kebocoran. Terus studi kasus dan peran White Hat. Setelah kebocoran dari data terungkap, PT Tekno Nusantara segera meminta bantuan dari komunitas White Hat untuk mengatasi situasi dan memperbaiki kerentanan yang ada. Beberapa langkah yang penting yang diambil oleh tim White Hat meliputi: yang pertama ada investigasi dan analisis. Tim White Hat melakukan investigasi mendalam untuk memahami bagaimana serangan terjadi. Mereka menganalisis jejak digital yang ditinggalkan oleh para peretas dan mengidentifikasi titik masuk serta metode yang digunakan. Yang kedua ada pemulihan dan perbaikan. Berdasarkan hasil investigasi, tim White Hat segera bekerja untuk memperbaiki kerentanan yang ditemukan. Mereka melakukan pembaruan sistem, meningkatkan keamanan jaringan, dan memasang alat deteksi ancaman untuk mencegah serangan serupa di masa depan. Yang ketiga ada edukasi dan pelatihan. Tim White Hat juga memberikan pelatihan kepada karyawan PT Tekno Nusantara tentang praktik keamanan siber yang baik, termasuk cara mengidentifikasi email phishing dan pentingnya kebersihan digital. Yang keempat, kerjasama dengan penegak hukum. Tim White Hat berkolaborasi dengan penegak hukum untuk melacak dan mengidentifikasi para pelaku serangan. Informasi yang dikumpulkan membantu dalam penangkapan beberapa anggota kelompok peretas yang terlibat. Kesimpulannya, studi kasus ini menunjukkan peran penting yang dimainkan oleh peretas White Hat dalam melindungi dan memulihkan sistem dari serangan cyber. Kerjasama antara perusahaan, komunitas White Hat, dan penegak hukum adalah kunci dalam menghadapi ancaman yang terus berkembang dari para peretas Black Hat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.